Minasan konnichiwa. Balik bersama Indo Jepang. Kali ini kita bahas Q&A. Buat teman-teman yang baru gabung dan bingung ini siapa sih orang Indo Jepang? Kenalin, aku bukan orang, sejenis tanaman merambat di Amazon. Namaku Mika, ayahnya orang Indonesia, ibunya orang Jepang. Terbalik, ayahnya orang Jepang, ibunya orang Indonesia. Dan mungkin teman-teman di sini sebagian besar tahu aku dari TikTok. Dan baru-baru ini aku buka Q&A di Instagramku. Oh, juga dari pertanyaan yang ada di TikTok. Aku kumpulin semuanya ya. Tapi terutama aku akan bahas yang pada follow aku di Instagram. Aku udah ngumpulin yang perlu aku jawab saja. Dan terima kasih buat teman-teman. Cukup banyak, tapi intinya kurang lebih sama ya. Dan sembari aku jawabin, aku kan belum makan nih. Jadi pengen teman-teman temani aku makan. Cantik sekali bukan? Jadi ini namanya salmon tataki. Ada ikan buri. Yang kuning oranye ini cumi mentah sama telur ikan gitu. Yang ini juga telur ikan, namanya sujiko. Aku pakai kuning telur mentah tapi dia pecah. Gak tau kenapa, soalnya ada beberapa teman-teman yang seneng lihat aku makan. Jadi aku akan jawab Q&A sambil makan. Kamu temenin aku makan. Sesuap dulu ya, lapar. Pertanyaan pertama dari Hardian THS. Kakak asli mana? Aku lahir Jakarta, mamaku orang Toraja, papaku orang Jepang, tepatnya lahir di Nagasaki. Dari Ayah GGLN. Mikane sang kalau pulang ke Indo, pulang ke Toraja atau di Jakarta. Enggak dua-duanya karena rumahku daerah Tangerang Selatan. Dari Aco, kalau lagi capek banget gitu biasanya ngapain? Capeknya capek tenaga atau capek hati pikiran nih? Soalnya biasanya dua-duanya tuh lain. Kalau capek tenaga kan bisa aja kita tetap happy ya. Istirahat aja, nonton, tidur. Tapi kalau capek pikiran, capek hati itu yang susah. Aku selalu tulis di notebook, kenapa sih aku capek? Kenapa? Kok tiba-tiba kayak mentalnya lelah gitu, kenapa? Jadi aku ngomong sama diri sendiri, maunya apa, maunya gimana. Sampai bener-bener aku merasa terhibur. Dan sambil ngomong sama diriku sendiri, aku juga berdoa. Put lemon. Aku taruh lemon. Kalau ini aku beneran taruh lemon nih, nggak kayak cewek yang di TikTok, cewek bule itu. Dia nggak ditaruh-taruh lemonnya. Lanjut gengs, enak banget. Dari Shiva Alaidrus 02. Pengen ke Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang. Pertanyaan Shiva ini banyak banget yang nanya sama aku juga di komen. Kalau lagi masa pandemi begini, masalahnya belum ada turis bisa masuk, kita rasional aja ya. Tapi ketika pandemi udah selesai, kamu mau kesini, kenapa tidak sebagai turis? Turis nggak selalu harus bisa bahasa Jepang kan? Kalau kamu mau panjang, bisa nonton di videoku juga. Pernah aku upload, belajarlah bahasa Jepang. Kesini untuk jadi student, pakai visa student ya. Pertanyaan keberapa tadi? Aku lupa. Kalau nikah mau sama orang Indo apa orang Jepang? Nggak ada negara spesifik, tapi memang kalau sifat cocok mana, aku lebih cocok sama orang Indonesia. Karena aku besar di Indonesia. Cuman beda-beda ya, orang Indonesia menurutku itu nyantai. Orang Jepang menurutku itu serius dan sangat pekerja keras. Jadi dua karakter yang sangat berbeda, aku bicara sebagian besar ya. Tapi menurutku sebagai laki-laki yang penting adalah mereka harus bertanggung jawab, mau berkomitmen. Aku tuh gak suka cowok yang mau ngapain ya, ditanyain gak jelas 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tujuan hidup lo apa, tuh gak jelas. Aku paling gak suka cowok kayak gitu. Setidaknya kalau misalnya dia suka sama kita, dia itu punya target, mau ngedeketin sambil tanya apakah cocok, kalau cocok lanjut bisa komitmen. Ya gitu, orangnya harus serius ya. Jadi orang Indo apa orang Jepang, dua-dua punya kelemahan, dua-dua punya kelebihan. Tapi kalau memang sudah datangnya dari Tuhan, hajar! Jangan dihajar, kasihan. Babak belur ntar. Dari Chris.Andrew89, ini mah teman aku. Pindah ke negeri kangguru, mau nggak? Mau! Singkat, padat, jelas. You know I love Australia. Dari Dearo, ini juga temen aku. Hai Andre, dari mana dapat jokes bapak-bapak yang lucu? Aku nih admin dari segala admin bapak-bapak yang ada di WhatsApp dan Telegram. Gitu Dre. Kak pernah beli ramen lewat vending machine, menarik sekali. Aku belum pernah sih. Baiklah, ini akan aku jadikan konten TikTok kalau aku ketemu ya, ramen vending machine. Dari aaderu_.
Kamika nonton anime pakai subtitles gak? Aku suka nonton acara Jepang apapun kalau ada subtitle bahasa Jepangnya. Mau itu anime, mau itu terebi banggumi biasa, yang acara variety show gitu. Karena sekali lagi aku kan bukan native ya, aku bukan native Jepang. Masih banyak banget kanji yang aku mungkin baru tahu atau baru baca, atau cara bacanya aku baru tahu seperti itu. Jadi aku perlu banget subtitle bahasa Jepang. Itu untuk menambah wawasan aku juga. Late Sunshine _ pernah ketemu idol group nggak kak selama di Jepang? Nggak pernah. Dan aku tuh nggak idol siapa-siapa gitu loh. Dari _DRA14 masih bingung sama partikel ga sama o apa bedanya? O itu biasanya untuk di belakangnya objek. Ga itu biasanya sebelumnya adalah subjek. Jadi kayak watashi ga gohan o tsukutta. Saya yang bikin makan. Watashi ga, saya subjek pelaku. Gohan o, nasi atau makanan ya. Objek kan, belakangnya o. Tsukutta, kenapa pastime? Karena udah jadi. Gitu ya. Dari Lin SPN _ kalau di Jepang ada libur musiman gitu nggak kak? Nah itu gimana tuh yang kerja gitu? Nggak seperti di Indonesia, orang Jepang nggak punya libur hari raya keagamaan. Kalau kita banyak ya, semua agama ada liburnya. Kalau orang Jepang itu karena mayoritas agama Shinto, hari libur yang mereka punya itu lebih ke manusia dan lingkungan. Contoh hari laut, hari orang tua senior, umur 60 tahun ke atas, hari anak, hari Natal gitu ada libur nggak? Nggak ada. Walaupun mereka ada agama Buddha, ada hari raya Waisak, nggak ada. Jadi semua itu berdasarkan manusia sama lingkungan kalau aku lihat gitu ya. Salah satunya juga hari ulang tahun kaisar. Kalau kaisarnya ganti, ulang tahunnya ganti, liburnya juga ganti. Lanjut! Sempat stay di Jakarta sebelum ke Jepang. Pastinya, bukan Jakarta ya, aku kan tinggal di daerah Tangerang Selatan. Jadi sebelum aku ke Jepang, aku di situ dulu. Dari Natalia 251280, Mikasa, daily rutinnya apa? Daily rutin apa nih? Sehari-hari aku ngapain? Aku ada kerjaan juga, ada invest juga, serius di konten kreator juga. Semua yang aku lakuin sih, balik-balik ke diri aku lagi sendiri sih. Dari Prokchen, menurut kakak di Jepang yang paling menarik apa? Aku tetap amazed dengan bersihnya mereka, dengan tahu dirinya mereka. Cara mereka ngelola tempat wisata juga bagus ya. Banyak taman-taman yang sangat-sangat bagus dan banyak yang gratis misalnya. Tapi bener-bener teman-teman bisa lihatlah di Instagram aku. Foto-foto yang aku ambil. Sebagus itu? Ya, sebagus itu. Dari Halo Bear. Kak, waktu pertama belajar bahasa Jepang yang paling susah itu apa? Untuk membentuk dan merangkai satu kata yang benar sehingga bisa tersampaikan dengan baik. Menurut aku salah satu yang susah. Yang kedua adalah pastinya kanji. Yang ketiga lah susah semua. Yang ketiga mungkin ini ya untuk transfer satu bahasa. Kan di dalam kepalaku bahasanya pertama Indonesia dong untuk transfer ke bahasa Jepang. Dan untuk tuker subjek predikat objeknya mereka ke dalam kepala dan keluarin lagi. Tapi masih dibiasain ya. Dari DG_GBV, mau tahu bisnisnya aku. Tadi aku udah sempet jawab ya. Jadi dibilang aku kerja ada. Cuman tidak etis kalau aku buka. Karena sejak masa pandemi, bukankah kita semua sedang bertahan hidup? Dan apapun bisa kita kerjain. Contoh ada orang yang tadinya kerja kantoran, mungkin dia kena PHK lalu dia buka usaha roti. Menurutmu apakah dia akan buka usaha roti terus? Bisa jadi dia akan buka bisnis yang lain, kerjaan lain dia coba gitu kan. Yang aku lakuin pun itu. Beberapa orang udah tahu sebelum pandemi aku adalah local guide Jepang, tapi kalian tahu travel itu sedang mati suri. Aku nggak tahu sampai tahun berapa. Tapi hampir 2 tahun belakangan ini adalah masa-masa dimana Tuhan lagi shifting istilahku gitu ya. Semua di shift pekerjaan kita, kebiasaan kita untuk belajar dari sekolah, jadi di rumah. Aku pun harus shifting dan tetap harus cari cara untuk bertahan. Nah, aku bisa simpulkan satu, kakiku tuh banyak. Lalala kaki. Jadi aku invest iya, aku seperti tanam modal di satu usaha iya, aku ada pekerjaan juga iya, dan satu lagi yang aku suka dari Jepang adalah mereka ini ada tunjangan bantuan dana bagi orang-orang kayak aku yang usahanya hilang. Jadi benar-benar aku dapat bantuan dari mereka, sebagai gantinya aku taat bayar pajak secara rutin. Jadi selama pandemi ini apakah dibilang aku berkekurangan? Justru malah enggak, karena untungnya persiapanku banyak ya, untuk bisnis, untuk investasi, untuk pekerjaanku pribadi. Tapi untuk secara detailnya, mohon maaf, aku gak bisa buka. Karena seperti yang aku bilang tadi, bisa berubah-berubah ya. Semoga teman-teman bisa ngerti, ini salah satu pertanyaan yang banyak banget. Oh my goodness, selalu di komen kontenku selalu ada yang nanya, aku kerjanya apa? Makan dulu! Amis gak sih ini mentah semua?
Amisnya laut tuh aku suka banget loh. Amis tapi enak, asal jangan badan yang amis. Lanjut, dari Stephen VF7. Dulu sekolahnya di Jepang atau di Indo? Sekolahnya di Indonesia. Aku nggak pernah sekolah di Jepang kecuali sekolah bahasa Jepang. Kak, pengen ke Bali nggak? Dari Aurelia 3. Pengen banget, salah satu tempat yang aku suka Bali. Terakhir aku ke Bali itu kayaknya 2 tahun lalu, ada pantai namanya Karangasem. Bener nggak? Yang ada payung warna-warni gitu-gitu deh. Ombaknya kan agak gede ya, tapi enak banget buat berenang dan dia nggak perih di mata, menurutku sih. Aku harus kesana lagi. Dari Lin SPN _ sorry kak, nama Kubo itu marganya Jepang atau gimana? Terus di sana tuh ada marga kayak kita nggak di Indo? Orang Jepang semua punya nama keluarga. Benar, nama keluargaku adalah Kubo. Itu dari papaku. Kita pakai nama keluarganya laki-laki. Dan semua orang Jepang namanya 2. Nggak ada orang Jepang namanya 3, 4, 5 kayak di Indonesia, nggak ada. Makanya namaku cuma 2. Di KTP, di akte kelahiran namaku semua 2, Mika Kubo. Dari Kila Niksa, di Jepang ada siapa aja? Aku punya kakak pertama, dan istri dan anak-anaknya 2. Keluarga papa ada di Nagasaki, ada kakak yang cewek, adik yang cowok, sama ipar-iparnya. Kalau sepupuku aku udah nggak tahu tuh pada nyebar kalau dari pihak papa ya. Aku masih punya saudara kandung lagi 2 di tengah-tengahnya antara yang kakak pertama tadi. Mereka semua di Indonesia, berikut semua keponakanku yang lucu-lucu, ganteng-ganteng. Dari Catherine _ Van Bora, sejak kapan di Jepang? Aku ke Jepang itu dari tahun 2011. Next, dari TikTok ada Adin. Kak Mika sharing kebiasaan orang Jepang mandi dong, yang kayak anime gitu, gosok punggung terus berendam. Ofuro, satu hal aja, kenapa mereka mandinya harus nggak pakai baju sama sekali? Karena kulit kita itu lebih gampang dibersihin ketimbang kalau misalnya kamu bulat-bulat pakai baju, misalnya baju kayak ada serat-seratnya gitu-gitu kan, baju itu menurut orang Jepang lebih susah dibersihin. Jadi lebih baik langsung aja telanjang, nggak pakai apa-apa, bersihin pakai sabun, baru kalau udah bersih bisa berendam. Ofuro dan onsen itu berarti hot spring ya, yang langsung dari gunung, dari alam air panasnya. Itu salah satu hal yang aku nggak pernah nemuin di mana-mana. The best in the world. Dari Cinok selalu benar, mau tanya untuk 3 bulan pertama di Jepang harus kantongin berapa ya biar tetap bisa hidup di sana? 3 bulan pertama. Let's say 3 bulan itu kamu sewa Airbnb mungkin. Sebulan Airbnb kayaknya bisa 10 jutaan. Makan dan lain-lain anggaplah kamu sebulan 7 juta. Belum ongkos kereta. Nggak mungkin kamu jalan kaki terus kan. Ongkos kereta mahal loh. Terdekat bisa 30 ribuan. Apalagi internet. Belum tiket pesawat kamu, PP. Biaya kehidupan sehari-hari tinggal dikali 3 ya kalau kamu bilang 3 bulan. Silakan dihitung. Sebetulnya banyak juga yang gak nanya-nanya, cuma mau ngomong aja, kayak Diva Putriani, pengen jumpa Kak Ica Abu. Kak, aku kalau ke Jepang temenin ya, siap. Dari Rian, RCHM, Kak Jepang buka border lagi kapan? Beritanya bisa masukin PMI lagi, ada nggak? Aku sebetulnya jujur nggak tahu kapan mereka akan buka border. Masih belum ada berita. Mungkin Rian bisa update di berita Japan Times, atau website apa ya untuk keberangkatan ke Jepang itu? KBRI Tokyo misalnya ya. Dari Julie Effing Snyder, not a question, but I really like the way you live, Kak. Look so peaceful, baik-baik Kika Mika. Makasih. Dari Nyoman Dina, ini teman aku, kapan bisa ke Jepang ditemenin Mika? Amin, suatu saat, pasti. Dari Kak Leo TJ, Koko apa kabarnya Mika? Gimana kabar Jepang? Kangen pengen ke Jepang? Koko baik. Pertanyaannya banyak, tapi banyak yang mirip-mirip. Tapi aku seneng banget teman-teman, ternyata banyak yang pengen nanya. Dan semoga kalau ada yang belum sempat kejawab, mohon maaf banget mungkin kelewat. Cuman kalau misalnya suka sama Q&A sambil lihat aku makan, sambil aku temenin kamu juga makan, nanti aku bikin lagi ya. Last. Enak banget. Kak Mika cerita dong pertama kali datang Jepang ada urusan apa? Oh, ini aku pernah cerita di sini guys. Jadi pertamanya itu
Aku tuh sempet bikin usaha sendiri, usaha desain gitu. Cuma pengen nambahin modal aja sih. Terus aku tuh ke Jepang kayak cuma pengen buat nyari modal lagi. Kerja sebentar terus pulang. Cuman ternyata di Jepang itu kalau nggak bisa bahasa Jepang tuh susah buat nyari kerjaan. Nah karena aku ke Jepang kerja apa-apa tuh susah kalau nggak bisa bahasa Jepang kan. Akhirnya aku disekolahin bahasa Jepang. Sekitar setahunan ternyata aku dapat kerjaan dan kerjaannya cukup bagus. Udah kerjanya 2 tahun terus lanjut lagi dapat kerjaan di travel. Akhirnya tadinya cuma mau sebentar malah jadi lama gitu. Dan sekarang aku cuma manfaatin aja di mana aku bisa tinggal di Jepang, bisa tinggal di Indonesia, jadi bisa bolak-balik gitu. Semoga jawabannya semua memuaskan. Kalau tidak memuaskan, mohon maaf sekali. Pokoknya teman-teman jangan lupa di subscribe, follow, TikTok, Instagram, semuanya di follow. Dan boleh banget kasih masukan apa aja supaya Indo-Jepang selalu menampilkan semua yang berguna dan ikut mencerdaskan bangsa. Bukan begitu, bukan? Bukan. Aduh, kenyang. Seneng banget udah ditemenin makan. Sampai jumpa ya guys di sosial media yang lain. Dan juga selalu nantikan video-video Indo-Jepang berikutnya ya guys. Sehat selalu, matane. Yeay, kalau kamu suka dengan beragam informasi tentang Jepang, jangan lupa untuk subscribe dan follow aku di Instagram dan TikTok.